Sebelum kita ke Isra Mi'raj, nah ada hal yang menarik dengan bulan Rajab ini. Apa yang menarik? Bulan Rajab ini adalah bulan silent. Bulan apa? Silent. Bulan Rajab ini adalah bulan silent, bulan diam. Kenapa bulan Rajab ini dinamakan bulan silent, bulan diam? Nah, pra-Islam dulu, orang-orang dulu, di saat mereka masuk di dalam bulan Rajab ya, bukan bulan Ramadan. Di saat masuk di dalam bulan Rajab, mereka menghentikan seluruh pertempuran. Mereka menghentikan seluruh peperangan. Mereka menghentikan suara letusan senjata. Mereka menghentikan suara gemerincingnya pedang. Dalam bulan Rajab tidak boleh terdengar lagi perang. Di dalam bulan Rajab tidak boleh terdengar lagi pertikaian dan permusuhan. Semua itu harus diselesaikan. Sehingga bulan Rajab ini disebut dengan bulan Hari ini kita tidak berperang dengan fisik. Hari ini kita tidak berperang dengan senjata, dengan pedang, dengan pistol dan sebagainya. Tapi hari ini kita berperang dengan kata-kata, tunggu-tunggu sekalian. Sepakat tidak? Tanyo uronyo hanale tamu perang dengan fisik, hanale tamu perang dengan senjata. Tapi uronyo gede tamu perang lewat kata-kata. Berperang mengadu ide, berperang lewat gagasan, berperang secara intelektual dan sosial. Inilah yang diwariskan sebenarnya oleh ayah kita. Almarhum ayah gitu ya. Apa yang beliau wariskan? Almarhum mewariskan adalah bagaimana kita berperang, bisa selamat, berperang secara intelektual dan sosial. Nah, mungkin adik-adik sekalian dan guru-guru sekalian di dalam getanya mengadu gagasan, di dalam getanya beradu argumen, kadang-kadang disinilah timbul kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata fitnah, kata-kata umpat, kata-kata yang bisa memprovokasi orang lain, menyampaikan berita-berita fitnah, berita-berita miring, berita-berita hoax. Nah, di bulan Rajab ini, karena ini bulan silent, maka jangan pernah terdengar lagi kata-kata upan, kata-kata fitnah, berita-berita miring, ataupun berita-berita hoax. Sepakat? Sepakat? Kalau kita kembali kepada petuah 3 tadi, di bulan Rajab ini silentkan debat dengan orang tua. Tidak boleh terdengar di bulan Rajab ini berdebat dengan orang tua. Apakah di bulan lain boleh? Juga tidak boleh, tunggu. Maka silentkan, kita selalu menyalahkan pasangan. Silentkan di bulan Rajab ini. Sepakat? Kemudian selanjutnya medawangan gure, kun ke gure, surak-surak gure, pegah-pegah ayang hanagat kepada gure. Ayo di bulan Rajab ini kita persiapkan, kita hadapi masuk di dalam bulan suci Ramadan. Maka di dalam bulan Rajab ini kita melatih bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang suci, Halo adik-adik sekalian. Bulan Rajab belajar bagaimana kita menjadi orang suci. Kenapa? Karena setelah Sya'ban kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan suci. Allah Maha Suci dan cuma menerima orang-orang suci. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban sebenarnya adalah bulan kita untuk melakukan penuhi bulan Rajab ini dengan doa-doa yang terbaik. Jangan keluarkan lagi kata-kata yang salah. Sepakat? Jangan lakukan hal-hal yang bisa mendalimi orang lain. Silent kedaliman di bulan Rajab ini. Inilah sebenarnya spirit dari kita memperingati Isra Mi'raj. Bukan sekedar memperingati yang tiada arti, tunggu-tunggu sekalian. Di dalam tahun Islam kalender Hijriah,
itu ada beberapa peristiwa besar, peristiwa istimewa yang kadang-kadang orang yang tidak punya akal yang bagus mereka tidak bisa menerimanya. Nah, di bulan Rajab ini ada peristiwa luar biasa, namanya apa? Isra Mi'raj. Setelah Ramadan ada bulan Sya'ban. Di situ juga ada satu peristiwa besar yang disebut dengan Nisfu Sya'ban. Kemudian setelah Sya'ban ada Ramadan. Di situ juga ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Apa? Lailatul Qadar? Bukan. Lailatul Qadar itu surprise bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ada satu malam yang bisa kita peringati bersama. Apa namanya? Nuzulul Quran. Kemudian masuk ke bulan Syawal. Di situ juga ada satu momen yang disebut dengan halal bil halal ataupun hari raya Idul Fitri. Nah, keempat peristiwa itu ternyata adalah sebagai momen bagi kitanya untuk terus mempelajari sejarah. Penting tidak kita mempelajari sejarah? Sangat penting, tunggu-tunggu sekalian. Karena satu bangsa akan bisa dihancurkan dengan cara dibuat mereka lupa sejarah. Ya, konsep G. Bagaimana orang lain menghancurkan sebuah bangsa? Yaitu dengan cara dipetua, dipegadah terhadap sejarah. Maka ada satu ungkapan jas merah. Apa itu jas merah? Halo, jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Nah, momen malamnya adalah momen getanya silaturahmi, momen di mana getanya bisa mempelajari peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelum kita masuk ke Isra Mi'raj, mari kita flashback. Ya, yang kapalo. Apa itu flashback? Buno sailornya ka flashback loh. Apa itu flashback? Mari kita flashback ke belakang sebentar saja. Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya dua perisai. Punya dua tameng yang terdekat dengan beliau. Yang berwujud manusia, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, yang laki siapa namanya? Abu Talib. Nah, yang kedua siapa namanya? Khadijah. Nah, coba perhatikan. Abu Talib dan Khadijah ini adalah dua tameng tempat berlindung Rasulullah, dua perisai tempat bernaung Rasulullah. Di luar ada Abu Talib, di luar rumah ada Abu Talib, di dalam rumah ada Sayyidah, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua perisai yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat di luar rumah, Nabi Muhammad di dalam membawa risalah, dalam mendakwahkan Islam, pasti ada yang namanya ada yang namanya coba, ada yang namanya ujian, ada yang namanya apalagi hal-hal yang tidak menyenang. Nah, karena di luar rumah ada Abu Talib, maka tempat curhat Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Di saat ada tantangan, di saat ada cobaan, maka Nabi Muhammad merujuk kepada Abu Talib. Abu Talib hadir sebagai pelindung. Nah, Abu Talib hadir sebagai pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah Nabi, Khulasah dan sebagainya.
Apabila Quraisy, orang Arab Quraisy mengganggu Nabi Muhammad, maka orang yang pertama maju untuk membela Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Dan beliau selalu melakukan penjelasan terhadap Quraisy dengan penjelasan yang membela Nabi Muhammad. Nah, lagi kita pegang saya adik-adik sekalian. Di luar rumah ada cobaan, ada ujian. Tentelah membuat semangat Nabi Muhammad turun. Tentelah membuat semangat Nabi Muhammad jatuh. Nah, di saat pulang ke rumah, ada sosok istri yang paling dicintai, yaitu Khadijah. Khadijah hadir sebagai sosok yang paling menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Yang sosok yang paling menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi saat Nabi Muhammad gelisah, saat Nabi Muhammad jatuh semangatnya, moodnya berkurang, pulang ke rumah, bertemu dengan Khadijah, setelah mendapatkan pencerahan-pencerahan yang menenangkan, bahasa-bahasa yang menuduhkan daripada Khadijah, maka Nabi Muhammad kembali menjadi on fire. Maka di saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Khadijah, disitulah semangat Nabi Muhammad menjadi menyala kembali bersemangat. Kenapa? Karena ada sosok yang santun, sosok yang mendamaikan, sosok yang menenangkan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan istri seperti Khadijah. Halo, mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan istri sebagaimana sikap Khadijah. Amin. Tapi harus siap dulu jadi sebagaimana sikap Nabi Muhammad. Ya, kita yang bisa menjadi sebagai pribadi Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan mendapatkan jodoh sebagaikan Khadijah. Sepakat adik-adik sekalian? Siapa pelindung Nabi Muhammad? Yang pertama Abu Talib, dan yang kedua adalah Khadijah. Jadi di luar rumah ada pelindung, yaitu Abu Talib, dan di dalam rumah ada pendamai yang benar-benar menenangkan Nabi Muhammad, yaitu Khadijah. Ini apa ini? Mancis ya. Nah, apa ini? Ada dua kok. Menyala tidak? Menyala. Ini menyala tidak? Menyala. Nah, di saat korek ini kita masukkan ke gelas, ya. Ini ibarat kita. Korek ini diibaratkan dengan kita yang dulunya on fire. Kita begitu semangat, kita begitu menyala. Tetapi di saat kita dizalimi, mohon dipegang. Di saat kita dizalimi, ya, kemudian kita dikhianati, ya, dibuli oleh orang lain, dicoba oleh orang lain, apa yang terjadi? Tunggu sekalian. Padam. Mudah-mudahan simulasi saya berhasil ya. Oke, kembali kita akan menjadi padam. Coba tunggu, ditekan seperti ini. Tekan. Nah, apa yang terjadi? Hidup tidak? Kembali on fire, kembali hidup. Ternyata apa? Di saat kita down, di saat kita jatuh semangat, kita butuh api dari orang lain untuk menyalakan kita kembali. Maka adik-adik sekalian, ya, Nabi Muhammad juga seperti itu. Di saat Nabi Muhammad mendapatkan cobaan-cobaan dari Quraisy yang tidak menerima Nabi Muhammad menjadi lelah.
menjadi gelisah, ya, semangatnya turun. Maka pulang ke rumah, ada Khadijah yang membakar kembali semangat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad on fire kembali. Sepakat? Halo, sepakat? Sepakat. Berbeda dengan istri-istri masa sekarang. Halo, cidengan le. Istri lebihnya cikalan le. Ya, ya mesti tanya tahu dakwah. Ya, halo, tunggu. Tanya tahu dakwah, tak lakukan perbaikan. Tahu tak curhat Pak Purmo tu. Dek long dalam mendakwah bunuh ditulak oleh urang. Dalam lung dakwah bunuh diejek oleh urang. Hai terima dakwah lung kena. Kira-kira apa yang dijawab oleh istri kita? Kan kalau ku pegang ku bijak kena drone si batat nejak si kena, ya. Itu bukan membuat kita on fire, tapi itu membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi. Nah, maka disinilah, disinilah keluar satu ungkapan. Apa ungkapannya? Di belakang suami yang hebat ada istri-istri yang kuat. Pernah dengar ungkapannya? Di belakang, di balik pria yang kuat ada istri-istri yang karena perjuangan kita sehebat apapun kita, bila tidak didukung oleh pasangan kita, kita akan menjadi down. Tunggu sekalian. Sepakat adik-adik sekalian? Nah, maka carilah istri-istri bagaikan Khadijah yang bisa membakar semangat kita untuk melakukan perbaikan. Apa yang terjadi berikutnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba perhatikan. Abu Talib sebagai pelindung pembela Nabi Muhammad di luar rumah. Kemudian ada Khadijah meninggal, adik-adik sekalian. Di tahun yang sama Abu Talib meninggal. Di tahun yang sama Khadijah, istri yang paling dicinta, juga meninggal. Maka di tahun ini disebut dengan tahun kesedih, ataupun bahasa Arabnya apa? Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun sedih, tahun gundah. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Yaitu dua pelindungnya telah Abu Talib meninggal, Khadijah juga Nah, halo adik-adik sekalian. Halo, nyesang kakaru laga. Halo, baca tu undang. Nah, apa yang terjadi di saat dua orang ini meninggal? Nabi Muhammad menghadapi realita baru dalam kehidupannya. Menyobarakan di luar rumah na pelindung Abu Talib. Ino wate getubit uluar rumah. Wate gak dakwah kesampaikan risalah sebagaimana na potongan video ayah yang disampaikan oleh ayah dalam sebuah cerita kiban. Pada satu hari Nabi Muhammad keluar rumah mau ke satu tempat. Apa yang terjadi? Na urung ram abe, na urung ram luhab ada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan. Maka di saat inilah intimidasi terjadi. Maka di saat itulah persekusi terjadi. Penyebaran isu terhadap Nabi Muhammad terjadi. Tunggu sekalian. Kenapa? Karena mereka musuh menganggap tidak ada lagi pelindung terhadap Nabi Muhammad sallallahu. Maka mereka sudah berani semena-mena bertindak terhadap Nabi Muhammad. Hana yoili, karena hana soleh bela, hana soleh yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumah juga lagian tengku. Hanale sosok Khadijah yang meneduhkan. Hanale sosok Khadijah yang selalu mendamaikan Nabi Muhammad, yang selalu membuat semangat Nabi Muhammad kembali naik, kembali menyala. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian di tahun tersebut? Halo ya, dengar ya sihat undang. Halo. Apa yang terjadi kira-kira di tahun tersebut? Halo.
Di saat Nabi sedang sedih-sedihnya, apa yang terjadi? Sedih yang pertama, 2 orang tadi meninggal. Kemudian sedih karena mendapat penolakan dakwah di Mekah. Maka timbul secercah harapan baru. Halo, coba perhatikan. Nabi Muhammad timbul secercah harapan baru. Apa harapan baru dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengetahui 100 km dari Mekah. Halo, berapa kilometer? 100 km dari Mekah ada satu kota yang sejuk, ada satu kota yang dingin yang bernama kota Taif. Berapa jaraknya dari Mekah? 100 km. 100 km. Dan kabar buruknya, 100 km itu ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan jalan kaki. Coba bayangkan, 100 km. Tapi Nabi Muhammad menempuh dengan berjalan kaki. 100 km yang Honda apa di minit tu saja. Gus Sulaiman, 100 km nggak bus sekolahnya di minit tu saja. 2 jam ya. Bila menggunakan bus sekolah motor kuning dari Mekah Taif sampai 2 jam. Tapi dengan berjalan kaki tidak sampai 2 jam, tapi 1 hari 1 sekitar 24 jam atau 25 jam. Kenapa Nabi Muhammad berharap kota Taif? Karena di Taif ini ada satu suku yang terhormat yang namanya Bani Saqif. Kebetulan Nabi Muhammad dengan Bani Saqif ini masih ada hubungan persaudaraan walaupun saudara jauh. Karena anggap oleh Nabi Muhammad inanna saudara, mungkin dakwah lu akan diterima oleh Bani Saqif. Ternyata apa yang terjadi, tunggu sekalian. Halo, apa yang terjadi di kota Taif? Apakah Nabi diterima di kota Taif? Tidak, tunggu sekalian. Ternyata Nabi di saat masuk ke kota Taif tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Nah, apa yang terjadi di kota Taif ini? Tunggu, ternyata Nabi Muhammad tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Nabi Muhammad tidak disambut dengan sorban ya, dengan sorban kena biasa truk jame bagnya tak pakai sorban kena. Serban hijau, kuning dan sebagainya. Nabi Muhammad tidak disambut dengan kalungan bunga. Nanti kalian presiden orang-orang besar truk bagtanya disambut dengan kalungan berbeda dengan Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad ke Taif, Nabi Muhammad tidak disambut dengan cara yang meriah seperti itu. Tetapi dengan posisi disambut Nabi Muhammad dengan lemparan batu, adik-adik sekalian. Coba bayangkan, halo. Nabi Muhammad sampai ke kota Taif disambut dengan lemparan dirham dengan bate, dirham dengan kotoran, dirham dengan kaye-kaye, dan yang paling sadis adik-adik sekalian, urang-urang Tuhan di kota Taif, urang-urang pembesar di kota Taif memprovokasi masyarakatnya. Ihoi anu mit retak urung drone dikumpulkan ipegah ba urung drone. Hai, bila truk sosok yang bernama Muhammad karom beh kalit beh. Kenapa? Karena itu orang gila. Sehingga apa yang terjadi di saat Nabi Muhammad masuk ke kota Taif disambut dengan teriakan orang gila. Karena igeun lewatnya weh. Orang gila. Nah, itu sudah pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang provokasi itu? Adalah orang-orang tua, pembesar-pembesar yang ada di kota Taif. Nah, Nabi Muhammad dikejar, dilempar, dipersekusi oleh orang Taif karena mereka menjadi korban bahasa-bahasa provokasi dari orang-orang yang tidak cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba perhatikan keadaan Nabi Muhammad. Coba perhatikan. Nabi Muhammad pertama Abu Talib meninggal, kemudian Khadijah meninggal. Sedih tidak?
berdakwah di Mekah mengalami penolakan-penolakan. Sedih tidak? Sedih. Di saat datang ke Taif, itu pun di luar ekspektasi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menganggap beliau diterima, tapi sampai di situ Nabi Muhammad menerima penolakan yang kasar, penolakan yang luar biasa. Pertanyaannya, bertambah sedang Nabi Muhammad ataupun bertambah sedih di atas sedih? Sedih di atas Nah, yang paling menarik, coba adik-adik perhatikan. Di saat Nabi Muhammad badannya sudah berdarah-darah, dan Nabi Muhammad selalu berusaha darah Nabi Muhammad berhet bak bumo. Karena darah Nabi Muhammad berhet bak bumo, bumo akan melungkap oleh Allah. Menyerut misalnya darah Nabi Muhammad bak tanah babu salamnya, maka babu salam akan nelungkop oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad selalu menjaga tetesan darahnya sampai mengenai tanah. Siapa yang menjaga? Dudo karena Nabi sudah sangat lelah, sangat capek, sangat sakit tunggu. Maka Nabi mundur selangkah. Nabi Muhammad mundur mencari perlindungan nepiyuh siat. Nah, wate nepiyuh inan datang malaikat Jibril menemui malaikat penjaga gunung. Apa yang ditawarkan? Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada malaikat penjaga gunung? Wahai malaikat penjaga gunung, apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad kabulkan, jangan buat penawaran. Tidak ada istilah tawar menawar. Sehingga berangkatlah malaikat penjaga gunung menemui Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, cilake baklong pu yang talake long trimong. Aci talake siga baklong gunung tah yang galak gata, yang paling rayuk di sini di kota Taif, silakan pilih. Akan long rom gunungnya di atih awak-awak yang pesakit gata saya. Akan long timpakan gunung yang rayunya terhadap urung-urung Taif yang menolak kedatanganmu. Aci pilih siga Muhammad, yang mana engkau suka? Kira-kira menyogetanyo dengku, di saat tayo berdarah, di saat tayo sakit, nak urung ya tawarkan gunung. Tak pilihan tunggu. Tak pilih. Pun tayo baklong kan nucok ju bena gunung nurom malaikat wati. Nyan getayo tunggu. Kayo. Tapi Nabi Muhammad, coba lihat bagaimana respon Nabi Muhammad. Be ya malaikat, be ya malaikat. Awaknya disakiti long, awaknya ditulak kedatangan long karena mereka tidak tahu. Sehingga Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk terhadap kaumku. Mereka menyakitiku karena mereka tidak tahu. Nah, coba lihat bagaimana respon proporsional dan respon yang elegan dari seorang Nabi Muhammad terhadap umatnya yang menyakitinya. Nah, apa pelajarannya tunggu-tunggu sekalian? Tanya manusia, tanya santri, tanya murid, tanya guru. Maka ayo kita merespon sesuatu menurut porsinya masing-masing. Tunggu-tunggu sekalian. Anjir dapat apa respon? Bahkan awak Taif disakiti Nabi Muhammad karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu Nabi Muhammad itu utusan, benar-benar utusan Allah, sungguh mereka menerima. Nah, ayo kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan gercep terhadap sesuatu tindak. Apa itu gerak cepat? Tanyukah Nabi pikir-pikir tunggu ya. Langsung gerak cepat. Asai nak tindakan langsung tak responnya, bukan kira-kira. Sehingga disitulah timbul yang namanya sikap tantrum. Nah, pernah didengar tantrum tunggu? Kayak nemit mengamuk. Nah, dengar. Nah, ternyata kita orang dewasa, kita orang tua juga punya sifat tantrum itu. Kita pendidik kadang-kadang juga punya sifat tantrum itu. Maka Nabi Muhammad adalah sosok yang responsif, bukan sosok yang reaktif. Mufahamian? Sehingga Nabi Muhammad melanjutkan doanya, Ya Allah, lahirkanlah dari sulbi-sulbi mereka anak-anak yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar.
ternyata doa Nabi Muhammad dikabul, dan sampai hari ini kota Taif 100% orangnya orang Islam. Tunggu sekalian. Nah, nyokuhnyo yang kejadian pra Isra Mi. Nah, ayo kita pelajari malam ini apa kira-kira pelajaran dari Isra Mi. But Nabi Pubuno adalah mendakwah, menghadirkan perbaikan. Bahasa Arabnya disebut dengan bahasa Arab memperbaiki. Bahasa Arabnya apa, nak? Apa ini? Islahun. Apa? Halo, islahun. Aslaha yuslihu islahan. Maknanya apa? Usaha menghadirkan perbaikan. Nah, belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam memperbaiki umat ada cobaan tidak? Ada tantangan tidak? Ada rintangan tidak? Maka kita sebagai santri, kita sebagai murid, kita sebagai guru pendidik dalam menghadirkan perbaikan, dalam menghadirkan islah, pasti dihadapkan dengan yang namanya rintangan, dengan yang namanya ujian, dan dengan yang namanya coba. Sepakat adik-adik sekalian? Jadi Anda jangan mengharap di saat menjadi santri belajar ilmu agama tidak ada cobaan, itu tidak menasib dengan dewan guru. Dalam menghadirkan perbaikan pasti kita dihadapkan dengan coba. Tapi Nabi Muhammad punya satu moto. Nabi Muhammad punya satu prinsip. Coba ikuti seperti yang saya katakan. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih nikmat, kita nikmatin. Itulah prinsip yang harus kita tanam di saat kita mondok di Babusa. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih nikmat, kita jangan baper. BO klik, BO lapor, kena lapor ke dia. Tunggu ya. Sepakat ya? Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih nikmat, kita Itu pelajaran pertama yang kita pelajari dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat Nabi Muhammad selalu menyandarkan perlindungannya kepada Abu Talib dan kepada Khadijah. Nabi Muhammad selalu mensandarkan bantuan perlindungan kepada Abu Talib dan kepada Khadijah. Di saat Allah melihat seperti itu, dua perisai bunuh, dua tameng bunuh dicabut oleh Allah. Karena Allah menginginkan Nabi Muhammad jangan seperti itu. Jangan mengharapkan perlindungan dari manusia. Nabi Muhammad harus total mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, butai-butai Nabi Muhammadnya berlindung, memohon perlindungan kedeh Allah. Maka necoklah Abu Talib dan nepuwafudlah Khadijah. Apa pelajaran yang kedua, Tengku? Kita jangan berharap 100% pada manusia. Nabi Muhammad telah merasakan itu, bergantung kepada Abu Talib, Abu Talib meninggal. Bergantung kepada Khadijah, Khadijah wafat. Maka bergantunglah kepada zat yang tidak meninggal, kepada zat yang tidak wafat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini pelajaran besar, salah satu hikmah ya. Ya, salah untuk diperbaiki, Tunggu ya. Nah, apa yang mungkin hikmah? Hikmah barusan di saat ayah tanya, Tunggu. Ayah tanya maju sebagai apa? Sebagai calon, ya. Di mana seluruh hampir sebagian besar masyarakat Aceh menggantung harapan pada ayah. Ya. Menggantung harapan pada ayah. Nah, inan nepi ingatannya oleh Allah. Secara tiba-tiba Allah memanggil, mewafatkan ayah gedaya.
Ini sudah terjadi di masa Rasulullah. Nah, hanya salah nanti diperbaiki, oke? Salah diperbaiki. Tapi salah satu hikmah itulah Nabi Muhammad, Allah tidak menginginkan dia bergantung kepada selain Allah, tapi Nabi Muhammad harus benar-benar bergantung kepada Allah. Maka terjadilah Isra Mi'raj. Nah, baru terundangan dari Allah. Undangan apa? Undangan healing. Pernah dengar healing? Nah, undangan healing pelipur lara. Ya, Nabi Muhammad healing. Waktu. Ulangi. Tanya healing baik-baik healing. Upasi ya, upasi brohdum ya. Coba Nabi Muhammad. Ya, healing Nabi Muhammad, pelipur lara Nabi Muhammad. Nepe ulangi le Pelajarannya apa? Nabi Muhammad jatuh sejatuh-jatuhnya, baru Allah nepe waktu. Maka pelajarannya adik-adik sekalian, jangan mengharap urang droneh langsung menjadi rayu. Jangan langsung urang-urang mengharap langsung menjadi orang muli. Tidak akan terjadi itu adik-adik sekalian. Tapi semua itu butuh nekalan Nabi Muhammad. Bagaimana kesedihan Nabi Muhammad? Hina sehinanya di depan manusia, jatuh sejatuh-jatuhnya di depan manusia. Tapi karena Nabi Muhammad sabar, Nabi Muhammad tabah, Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad. Kalian mau tidak derajatnya tinggi? Mau tidak jadi orang mulia? Maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya, untuk hina sehina-hina. Mustahil. Bukan mustahil ya bahasanya ya. Tidak mungkin tunggu-tunggu awak drone langsung kugure rayu langsung tanpa melalui proses sana tunggu. Lihat gure-gure tanyo yang karayu orangnya, mereka menjalani proses tunggu. Yuk, ingat begat-begat. Belajar dari Nabi Muhammad sebagai panutan gudayo. Nabi Muhammad jid ke manusia besar, manusia luar biasa. Setelah jatuh sejatuh-jatuhnya, setelah hina sehina-hinanya di depan manusia. So yang penghina Allah, so yang penjatuh Allah, baru Allah menjadikan manusia hebat untuk Nabi Muhammad sallallahu. Maka pelajarannya adik-adik sekalian, barulah 5 bek nepu umbong-umbong ro, barulah 6 bek nepu peraik ro, barulah 7 bek nepu gure-gure ro. Tunggu proses, tunggu waktunya, karena semua akan dijawab oleh waktu. Menyo awai ne peraik ro ne wate rubah na tole pu buda. Wate menyo awai ne peraik ro ne pemayang ro ne wate rut singahan iklin ne buda. Adik-adik sekalian, sepakat? Sepakat. Nah, apa yang dibawa oleh dari healingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad membawa oleh-oleh yang sangat luar biasa. Hai, nantri oleh-oleh. Oleh-oleh itu sesuatu yang menyenangkan tidak? Tidak. Oleh-oleh itu sesuatu yang bermanfaat kegetanya puhana. Manfaat. Yang namanya oleh-oleh adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Allah leh Isra Mi'raj Nabi oleh-oleh kepada Nabi Muhammad. Apa oleh-olehnya? Salat. Dan ternyata adik-adik sekalian, kenapa kita harus salat? Karena salat itu fardu'in. Dan apapun yang berhubungan dengan fardu'in, kita harus pelajari ilmu yang menyangkut dengan fardu'in itu. Salat fardu'in, mempelajari ilmu yang menyangkut dengan salat juga fardu. Halo adik-adik sekalian, maka hari ini oleh-oleh yang masih tinggal bersama kita adalah salat dan ilmu fardu. Dan yakinkanlah, kenapa Allah mewajibkan kita salat, kenapa Allah mewajibkan kita untuk belajar fardu'in? Karena feedback dari salat, dari ilmu fardu'in itu semuanya kembali terhadap diri kita masing-masing. Kembali kepada diri kita masing, tidak kembali manfaatnya kepada Allah. Tanyo sembahyang iwa manfaat kedro, tanyo minta ilmu iwa manfaat kepada diri sendiri
maka salat dan fardu ain itu bukan beban bagi kita ya, tapi justru sesuatu yang manfaatnya kembali terhadap diri sendiri. Pelajaran yang paling besar dari Isra Mi'raj, ternyata Allah mewajibkan kita untuk belajar ilmu fardu. Nyan adik-adik sekalian, kesimpulan malamnya dari Isra Mi'raj yang kita peringati malamnya, selesaikanlah fardu. Siap? Halo, siap? Siap. Maka belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh. Baik, tunggu-tunggu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.